Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Confidential Assignment to International. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan di Amerika tepatnya di New York, seorang pria Korea sedang membunuh seseorang pria lainnya. Diketahui pria pembunuh tersebut bernama Yang Myung Jun, yang tampak sedang menyelundupkan uang yang tidak sedikit, diyakini hasil obat-obatan terlarang. Akan tetapi, aksi kriminalnya tersebut berhasil dihentikan oleh FBI, yang dipimpin oleh Jack. Keberhasilan Jack menangkap buronan paling dicari, nampaknya mendapat respon positif dari atasannya. Atas dasar itu, atasannya memberikan Jack waktu untuk berlibur, namun Jack masih merasa belum puas, karena dia harus mencari asal-usul dan aliran distribusi uang yang dilakukan oleh Yang Myung Jun. Tiba-tiba detektif Jack masuk dan menyatakan kepada Im Chul, bahwa dia tidak memiliki wewenang dalam kasus ini, namun berdasarkan surat tugas Korea Utara, mereka akhirnya menuruti surat perintah tersebut, agar hubungan diplomatik antara negara tetap baik-baik saja. Dalam perjalanan menuju bandara, tiba-tiba saja mobil yang dikendarai detektif dihadang beberapa mobil. Ini dilakukan untuk membebaskan penjahat tersebut. Pihak kepolisian dan FBI kehilangan banyak anggotanya. Di sini terlihat Yang Myung Jun berhasil dibebaskan. Tak berapa lama, ledakan besar pun terjadi di tengah jalan, membuat semuanya terlempar. Adegan beralih ke kota Seoul, ketika detektif Jin Tae sedang menyamar serta berinteraksi dengan pelaku, tiba-tiba saja beberapa rekan polisinya datang, dan membuat rencananya menjadi kacau. Karena sudah ketahuan, detektif Jin Tae mencari rekan dari pelaku tersebut, mengetahui bahwa dirinya sedang dikepung polisi, akhirnya ia bergegas pergi dari sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Detektif tidak biarkan pelaku tersebut lari begitu saja, namun akhirnya pelaku tersebut berhasil lolos. Adegan beralih ke 2 bulan kemudian, terlihat detektif Jin Tae sedang mengurusi beberapa kasus yang tidak terlalu serius. Adegan berlanjut ke Pyongyang di Korea Utara, kantor pusat sedang mengadakan upacara pemakaman, salah seorang anggota kepolisian mereka, ternyata Yang Myung Jun memalsukan kematiannya dan menggunakan paspor palsu untuk menuju Korea Selatan tepatnya di Seoul. Akhirnya atasan Im Chul menunjuk Im Chul untuk ke Korea Selatan serta menangkap Yang Myung Jun. Di tempat lain, terlihat Yang Myung Jun di sebuah lab sedang membuat obat sejenis narkotika yang disamarkan. Kemudian Yang Myung Jun menemui salah seorang rekannya bernama Michael. Ia menyuruhnya untuk melakukan pencucian uang, dan mengancamnya agar menyelesaikan pencucian uang tersebut dalam kurun waktu 3 hari. Adegan beralih ke detektif Jin Tae, terlihat keluarga mereka mengobrol tentang pendapatan yang diperoleh dari konten YouTube, karena saat ini Min Young sedang sibuk dengan konten YouTube-nya. Keesokan harinya, kantor kepolisian sudah mencari rekan kerja detektif Jin Tae untuk menangkap Yang Myung Jun, namun sepertinya dari pihak timnya tidak ada yang bersedia. Akhirnya atasan Jin Tae bilang bahwa Im Chul akan membantunya dalam kasus Yang Myung Jun. Karena hal ini, istrinya memperingatkan Jin Tae, karena telah lama tidak saling bertemu. Akhirnya mereka makan bersama. Namun mereka mengetahui percakapannya telah disadap, mereka segera pergi dari sana. Kemudian mereka mulai mempersiapkan strategi untuk menangkap Yang Myung Jun melalui koordinasi mereka dengan kantor kepolisian Korea Selatan. Akhirnya pelaku yang dicari berhasil ditemukan lewat CCTV jalan. Mereka pun mengikuti pelaku tersebut ke atas bangunan di sana. Terlihat sekumpulan preman sedang mengobrol, merasa risih dengan 2 orang detektif tersebut. Salah seorang preman tampak meremehkan detektif dengan melempar kartu ke mukanya. Ketika lemparan berikutnya diarahkan ke Im Chul, ia bisa menangkap kartunya dengan mudah, dan membalikkannya ke wajah preman tersebut. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Satu persatu para preman tersebut tumbang. Akhirnya para preman itu pun diinterogasi. Namun mereka tidak bisa mengatakan asal obat terlarang itu, namun detektif mengancam mereka, dan mereka memberitahu bahwa beberapa orang anggota Yang Myung Jun akan datang untuk melakukan transaksi. Ketika transaksi dimulai, mereka merasa curiga dengan kondisi preman tersebut. Salah seorang anak buah langsung berlari, pengejaran pun terjadi. Beruntung saja salah satu anak buah telah tertangkap. Namun karena tidak sadarkan diri,
dia tidak bisa dimintai keterangan. Pada malamnya melalui berita yang disiarkan, keluarga Jin Tae mengetahui bahwa saat ini Jin Tae bekerja sama dengan baik dengan Im Chul. Istrinya marah karena mereka melakukan aksinya lagi, namun anak beserta Min Young membujuk ibunya agar mengizinkan Im Chul untuk tinggal sementara waktu di rumah mereka. Ternyata rumah mereka pun disadap oleh agen Korea Selatan juga. Keesokan harinya ketika menjenguk salah satu anak buah Yang Myung Jun, ternyata di dalam kamar tersebut telah berdiri Jack, yang juga ditugaskan dari Amerika untuk menangkap Yang Myung Jun. Kemudian mereka menyelidiki aksi pencurian truk bahan kimia, yang diduga bermuatan obat-obatan terlarang, di rumah sakit. Terlihat anak buah Yang Myung Jun merencanakan untuk kabur, tapi hal tersebut diketahui oleh Jack yang saat itu memantau melalui kamera. Jack pun mulai mengikuti anak buah Yang Myung Jun. Di tempat lain para detektif pun mulai memasuki gudang. Di saat bersamaan, ternyata anak buah Yang Myung Jun juga menuju ke sana. Ternyata tempat tersebut adalah markas milik Yang Myung Jun. Di sana anak buahnya tidak melihat bosnya. Ternyata bosnya telah merencanakan situasi di mana para polisi berkumpul di dalam markas itu. Terlihat di setiap sisi ruangan sudah ditempelkan sebuah bom. Yang pun menyuruh anak buahnya berkorban untuk meledakkan tempat tersebut. Akhirnya bom tersebut diledakkan dan barang bukti pun terbakar akibat ledakan. Untung saja kedua detektif dan Jack selamat. Akan tetapi situasi kembali memanas ketika Jack menyalahkan Im Chul atas ledakan tersebut. Jin Tae memisahkan mereka dan mengajak mereka untuk minum-minum dulu. Dalam percakapan itu, didapat fakta bahwa Im Chul mengenal Yang Myung Jun, karena dia adalah seniornya waktu di militer. Setelah sampai di rumah, terlihat Min Young begitu perhatian ketika melihat Im Chul terluka. Di sisi lain Min Yan juga terpesona dengan ketampanan Jack. Melihat hal tersebut, membuat Jack tahu bahwa rumah Jin Tae sedang disadap. Besok paginya, pencarian mengenai Sergei mulai dilakukan. Pencarian informasi dimulai dari pacarnya Sergei yang bernama Natasha. Pengintaian pun dilakukan di dekat apartemennya. Pada malamnya Min Young datang untuk membawakan makanan kepada mereka. Ketika mereka sedang makan, Natasha pergi keluar apartemennya. Im Chul mengikutinya bersama Min Young. Mereka menyamar sebagai pasangan di apartemen Natasha. Sergei pun tertangkap dan segera diinterogasi Jin Tae. Dalam interogasi tersebut, didapat fakta bahwa Sergei punya trauma dengan kepolisian Rusia. Dari sini Jack diminta menyamar menjadi polisi Rusia. Akhirnya Sergei memberikan informasi yang dicari detektif. Di laboratorium, mereka sedang menguji alat buatannya kepada tikus. Tak lama tikus tersebut mati akibat terpapar gas beracun. Adegan beralih ke kantor polisi yang melacak HP dari Yang Myung Jun, yang terlihat ke klubnya Michael. Dengan dibantu oleh Min Young mereka berhasil masuk ke dalam klub tersebut. Kemudian Yang Myung Jun bertemu dengan Michael yang ditugaskan untuk melakukan pencucian uang 1 miliar. Isi dalam flash disk tersebut berjumlah 1 miliar. Michael malah ini mengambil seluruh uangnya. Namun karena muak melihat tingkah laku Michael, Yang Myung lantas membunuhnya. Pengintaian yang dilakukan para detektif pun ketahuan. Terjadi baku tembak di antara mereka. Yang Myung Jun pun tertangkap oleh Im Chul. Yang Myung Jun pun diserahkan ke pihak Korea Utara. Ketika bertemu dengan salah satu petinggi partai Korea Selatan, Im Chul merasa curiga karena orang itu memiliki tato yang sama dengan salah satu orang yang mendistribusikan obat terlarang tersebut. Setelah pulang dari tugasnya, Jin Tae menemui bahwa keluarganya telah disandra anak buah Yang Myung. Ternyata Jack juga diikuti seseorang, dan orang itu menyerang Jack. Beruntung di sini Jack selamat. Adegan beralih ke petinggi partai. Di sana Yang Myung Jun disekap dan terjadi pembicaraan di antara mereka. Ternyata yang menyuruh Yang Myung Jun mengedarkan obat tersebut adalah petinggi partai. Yang Myung Jun berkhianat karena seluruh keluarganya dibunuh oleh petinggi partai. Di kediaman Jin Tae dengan dibantu wanita agen pemula yang memata-matai keluarga Jin Tae dulu, mereka berhasil menyelamatkan keluarga Jin Tae. Yang Myung Jun telah merencanakan dirinya untuk ditangkap agar bertemu langsung dengan petinggi partai. Beberapa saat kemudian anak buah Yang Myung Jun datang, dan menembaki semua anggota petinggi partai dari luar kaca bangunan. Akhirnya Yang Myung berhasil membunuh petinggi partai.
Tiba-tiba Im Chul datang dan menghabisi semua anak buah Yang Myung Jun. Di saat Im Chul tertodong pistol Yang Myung, datanglah detektif Jin Tae, di luar gedung dengan kondisi Yang Myung Jun yang bergelantungan. Ia menyalakan detonator bom tersebut. Perkelahian terus berlanjut ketika mereka sudah sampai atas gedung. Karena sudah tertusuk akhirnya Yang Myung memutuskan lompat dari gedung bersama detonator bom. Dengan bantuan drone yang dikendalikan Jack, akhirnya mereka berhasil menghentikan bom tersebut. Di akhir cerita, dijelaskan bahwa uang $1 miliar dalam data flash disk tersebut, disumbangkan oleh pihak UNICEF untuk Korea Utara. Namun di berita tersebut tidak terungkap identitas dari penyumbang. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Confidential Assignment 2 International. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.